Halo rekan-rekan pendidik luar biasa. Selamat datang di video keempat dari Asesmen Pembelajaran dan Evaluasi berbasis riset Scaffolded Immersive Project atau VR PJBL. Setelah kita memahami dasar penahapan di video pertama, mengelola asesmen formatif di video kedua, dan mengumpulkan data riset di video ketiga, sekarang kita tiba saatnya pada salah satu momen paling krusial. Bagaimana cara kita menilai produk akhir digital atau immersive project outcome yang dibuat oleh siswa. Bagaimana memastikan penilaian kita bersifat adil, objektif, namun tetap menghargai kreativitas tanpa batas di dunia virtual. Kuncinya adalah rubrik autentik. Di video keempat ini, kita akan menyusun instrumen penilaian autentik yang mencakup fungsionalitas VR, penguasaan materi, hingga kolaborasi tim. Mari kita bahas detail komponennya bersama-sama. Video keempat berkaitan dengan sesi ke-13 dalam mata kuliah Asesmen Pembelajaran dan Evaluasi. Topik yang diangkat di sesi 13 adalah mengenai teknik asesmen dan evaluasi sesuai kurikulum. Dalam topik ini, mahasiswa harus mampu menganalisis kurikulum dan pembelajaran untuk menentukan kesesuaian tujuan materi dan teknik asesmen serta evaluasi sehingga mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen formatif secara real time di kelas untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan kendala utama apa yang Anda hadapi saat menerapkan teknik asesmen autentik seperti asesmen kinerja atau portofolio? Nah, di sini kita akan sama-sama mempelajari hal itu. Dalam penilaian atau asesmen dan evaluasi pembelajaran, prinsip keselarasan asesmen harus kita pegang teguh. Prinsip keselarasan ini berkaitan dengan validitas konstruk dan isi dan konstruktif alignment-nya seperti apa. Artinya, pemilihan instrumen asesmen harus secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan juga alat ukurnya tepat. Sedangkan constructive alignment adalah teknik asesmen tidak dipilih secara acak, melainkan dirancang dengan sistematis. Dengan memperhatikan target domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selain prinsip keselarasan, juga tadi kita bahas mengenai bagaimana teknik asesmennya dibuat. Apakah terkait tes tertulis atau lisan? Apakah berbasis kinerja atau praktik? Dan apakah berkaitan dengan penilaian portofolio atau berkaitan dengan observasi dan jurnal, sehingga penilaiannya akan berbeda satu sama lain. Selain klasifikasi ini, kita juga harus mampu menganalisis kesesuaian. Kesesuaiannya berkaitan dengan analisis kata kerja operasional untuk membedah tujuan pembelajaran dan menentukan jenis domain dan kedalaman kognitif yang ditargetkan. Kemudian ada pemilihan teknik, apakah instrumen tersebut berupa tes tertulis, rubrik kinerja atau portofolio yang tentunya representatif dalam mengukur KKO yang tadi ditargetkan.
Nah, pada tahap selanjutnya baru menyusun atau merumuskan kriteria penilaian holistik agar penilaian bersifat objektif, terukur, dan akuntabel. Ketika kita sudah menyusun rubriknya dan kita sudah mendapatkan datanya, lalu dilakukan evaluasi hasil, yaitu menganalisis hasil asesmen sebagai umpan balik serta pemetaan ketuntasan capaian pembelajaran. Jangan lupa kita harus selalu memperhatikan juga mismatch dan validitas asesmen. Mismatch ini berkaitan dengan adanya ketimpangan, ya. Misalnya tujuan pembelajaran menuntut kompetensi mendesain, namun teknik asesmen yang digunakan adalah pilihan ganda tingkat ingatan. Nah, dampaknya ketika kita tidak selaras seperti ini, maka keterampilan berpikir tingkat tinggi ini terabaikan dan menghasilkan data nilai yang tidak valid atau terdistorsi. Kemudian atau ada solusi asesmen autentik, misalkan contohnya merekomendasikan kurikulum menerapkan kriteria penilaian dan penugasan berbasis dunia nyata yang selaras dengan profil peserta didiknya. Nah, ini manfaatnya tentu dapat meningkatkan keterandalan atau reliability dan kebermaknaan evaluasi pembelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan solusi dari asesmen autentik untuk meminimalisir mismatch atau kesenjangan, ketimpangan dari validitas asesmen. Nah, tentunya dalam video keempat ini kita akan menyusun rubrik autentik untuk immersive project-nya, dan di dalam video kelima akan dikemukakan bagaimana cara menyusun rubrik autentik. Saat menyusun rubrik autentik untuk menilai proyek VR buatan siswa, kita tidak boleh hanya terpaku oleh keindahan visualnya saja. Ada 4 komponen utama berbasis riset yang harus masuk ke dalam lembar penilaian Anda. Komponen pertama adalah fungsionalitas dan interaktivitas VR. Di sini kita menilai aspek teknis. Apakah aset 3 dimensi yang dibuat siswa dapat merespon perintah dengan baik? Apakah navigasinya mulus atau justru membuat pengguna disorientasi? Komponen kedua, dan ini yang paling penting, adalah relevansi dan kedalaman materi. VR hanyalah angal. Ingat itu. Ingat, VR hanya alat. Intinya tetap pada konten pembelajaran. Kita harus menilai apakah proyek VR tersebut berhasil mentransmisikan konsep keilmuan dengan akurat sesuai topik masalah. Kemudian komponen ketiga adalah estetika dan kreativitas desain. Kita menilai bagaimana keharmonisan tata letak, pencahayaan, serta inovasi elemen imersif yang siswa bangun di dalam ruang virtual tersebut. Dan komponen keempat adalah kolaborasi manajemen proyek. PJBL adalah kerja tim. Kita harus menilai kontribusi tiap individu melalui penilaian antar teman atau peer assessment. Nah, sebelum kita membedah pembobotan skor dan integrasi self-assessment, saya ingin menantang Anda sejenak. Dari 4 komponen rubrik yang baru saja saya paparkan, manakah
komponen yang menurut Anda memiliki bobot nilai paling tinggi dalam sebuah proyek pendidikan? Silahkan pilih opsi jawaban Anda langsung di layar, dan video ini akan otomatis berlanjut. Luar biasa, pilihan Anda tepat. Bobot terbesar memang harus berada pada relevansi dan kedalaman materi. Idealnya sekitar 40%. Mengapa? Karena kita ingin memastikan siswa kita tidak sekedar bermain-main dengan teknologi, tetapi benar-benar mencapai pembelajaran yang ditargetkan. Selanjutnya, 30% dialokasikan untuk teknis fungsionalitas VR. Sedangkan sisanya dibagi rata, masing-masing 15% untuk estetika dan kolaborasi kelompok. Namun rubrik otentik yang baik tidak hanya diisi oleh guru. Kita harus menerapkan triangulasi penilaian. Gabungkan nilai dari Anda sebagai guru dengan self-assessment atau penilaian diri oleh siswa untuk melatih metakognisi mereka, serta tentunya peer assessment atau penilaian antar teman atau kelompok. Ketika siswa dilibatkan untuk menilai diri sendiri dan temannya berdasarkan rubrik yang jelas, mereka akan belajar berpikir kritis dan bertanggung jawab atas kualitas proyek digital yang mereka hasilkan. Sebagai kesimpulan untuk video keempat ini, menyusun rubrik otentik dalam proyek VR PJBL memastikan bahwa setiap aspek petualangan belajar siswa, baik itu keterampilan teknologi, kerjasama, maupun pemahaman akademis, dapat dihargai secara adil dan objektif. Di video kelima atau video terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana semua instrumen ini bekerja secara nyata, tentunya lewat studi kasus dan praktik baik keberhasilan VR PJBL secara langsung di lapangan. Jadi, pastikan Anda menuntaskan seri video ini. Sebelum kita berpisah, mari kita renungkan sebuah kutipan inspiratif dari tokoh pendidikan legendaris John Dewey. We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. Kita tidak belajar dari pengalaman. Kita belajar dari merefleksikan pengalaman itu. Melalui rubrik otentik dan penilaian diri, kita sedang menuntun siswa untuk merefleksikan pengalaman. Pengalaman imersif mereka tentunya menjadi sebuah pemahaman yang abadi. Sekarang, sebelum Anda beranjak ke video terakhir, silahkan isi kolom refleksi yang muncul di bawah layar Anda. Di antara aspek penilaian kelompok, peer assessment, dan penilaian mandiri atau self-assessment, manakah yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan secara jujur oleh siswa Anda? Tuliskan analisis Anda dan sampai jumpa di video kelima.